Pas gue bongkar untuk di bagian headsingnya, benar seperti apa dugaan. Halo Sobat Magnesia, balik lagi dengan gue Uzi. Di video kali ini gue kedatangan unit Mac Mini M1. Untuk modelnya sendiri sih di sini itu modelnya A2348. Di sini nih kalau misal kalian pengen lihat model nih di bawah sini ya. Itu. Terus untuk Mac Mini sendiri, Mac Mini M1 ini sendiri ini keluaran tahun 2020. M1 ya, yang M1. Sedikit informasi untuk M1 sendiri ini udah mulai agak kelihatan nih kerusakannya, seringnya di bagian mana seperti itu. Soalnya kan untuk tahun yang sebelumnya masih cover garansi, otomatis dari customer pasti masuknya ke auto responnya seperti itu. Terus untuk kerusakannya sendiri ini mati total, dan historinya kemarin menurut empunya yang punya nih gitu, dia itu terakhir itu kalau nggak salah masuk di disutility, terus habis itu mati total. Masih sempat masuk ke disutility, habis itu mati total seperti itu. Mac Mini ini kemarin kerusakannya mati total, tapi saya mohon maaf banget karena kemarin tidak sempat untuk memvideokan kayak gitu. Nanti saya kasih foto-foto sedikit di mana sih letak kerusakannya seperti itu. Untuk sedikit pengetahuan untuk kalian, untuk faktor-faktor yang bisa membuat Mac Mini mati total ya secara universalnya ya, itu bisa dari power supply-nya, bisa dari logic board-nya, maupun faktor eksternal, misal ketumpahan air. Karena kan kalau dilihat dari letaknya nanti, kalau misal Mac Mini kan antara biasanya diletakin, kalau nggak di bawah biasanya kan kayak gini nih. Nah kalau misal seperti ini nih, kadang dia kecipratan maupun ketumpahan air juga bisa seperti itu. Terus untuk faktor power supply nih ya, untuk power supply kadang dia ciri-cirinya bisa jelek. Kalau enggak, biasanya kadang dia jadi pada saat dicolokin tuh kadang biasanya kan ada khas banget tuh, pertama nyolok itu kayak bunyi tik gitu. Nah itu kadang nggak ada seperti itu. Terus ada lagi di logic boardnya ya tadi ya. Untuk logic board sendiri itu bisa dari korosi, bisa dari komponen ada yang short, bisa juga supporting IC-nya itu yang error. Misal kayak korosi tadi ya, faktor ketumpahan kayak gitu. Jadi di dalamnya ada korosi, ada jamur, mengganggu resistansi, mengganggu nilai voltasenya. Nah itu nanti bakalan jadi problem. Komponen yang short itu bisa jadi juga dari misal pabrikan komponen itu yang kurang bagus, bisa juga dari faktor-faktor ya tadi, misal kena air ya komponen itu jadi mati gitu. Terus kayak supporting IC ini kadang resistansi itu bisa naik maupun turun kayak gitu, itu bisa juga gitu. Terus lanjut yang sini nih, kemarin itu pas gue bongkar untuk Mac Mini ini, pertama sih dari atas itu nggak ada tanda-tanda untuk korosi kayak gitu, nggak ada tanda-tanda untuk korosi. Saya juga sempat ngecek untuk bagian power supply aman, dia keluar di 12 voltnya, keluar aman, supply-nya aman. Terus gue bongkar lagi nih bagian logic board-nya. Untuk logic board-nya sendiri gue bongkar sekilas itu nggak ada korosi, tapi gue masih penasaran tuh, soalnya dia itu emang agak beda dari Mac Mini sebelumnya gitu. Kalau Mac Mini sebelumnya kan heatsink itu kan kecil ya, kalau ini itu di atasnya jadi nutupin chipsetnya di situ agak lebar. Nah bagian situ gue emang agak curiga, tapi gue cek dulu bagian supporting yang sebelah-sebelahnya gitu. Untuk lilitan segala macam itu aman kayak gitu. Pas gue bongkar untuk di bagian heatsinknya,
benar seperti apa dugaan gitu kan. Di situ ada korosi. Nah, faktornya pas gue lihat ternyata bukan dari ketumpahan air, itu dari faktor semut. Arah-arahnya dari faktor semut kayak gitu. Jadi gue bongkar, di situ ada kotoran-kotoran kayak apa ya, bekas sarang semut gitu, kecil-kecil kayak gitu. Nah, di situ kan namanya sarang semut atau apa hewan, yang pasti hewan sini, gara-gara hewan kayak gitu. Nah, ada lembab di situ, korosilah komponen di samping daripada chip M1-nya sendiri seperti itu. Di situ ada korosi yang ganggu nilai sebuah sinyal, jadinya dia mati total seperti itu. Nah, untuk solusinya jika terjadi seperti itu, kita bersihkan semuanya, kita bersihkan terlebih dahulu yang sekiranya memang itu bisa mengganggu kestabilan dari tegangan-tegangan yang ada di dalam gitu. Kita bersihkan semua, habis itu nanti dicopot komponen-komponen yang sekiranya kaki-kakinya itu korosi, habis itu diganti. Karena kalau misalkan nggak diganti juga, kalau sekedar dibersihkan juga ya percuma aja ya kayak gitu, karena di dalamnya kan pasti nilainya udah nggak ini lagi, nggak sesuai lagi seperti itu. Terus setelah gue ganti, gue coba lagi, alhamdulillah setelah itu bisa nyala kembali seperti itu. Sedikit saran untuk kalian yang punya device ini, Mac Mini M1 ataupun Mac Mini yang lainnya kayak gitu kan. Mungkin dari pengalaman yang kemarin pas gue bongkar ini, saran saya gini aja, perhatikan tempat kerja kalian kayak gitu. Karena kan kalau misalkan banyak sisa-sisa makanan atau apa kotoran-kotoran di sampingnya juga kan pasti banyak juga binatang-binatang kecil seperti serangga kayak gitu kan, itu semut, kecoa atau laba-laba atau apa kayak gitu kan. Nah, dia kan bisa juga cari-cari celah untuk membuat sarang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan Mac Mini M1 ini sendiri kan memang terkenal dingin ya kayak gitu. Sekiranya kalau misal buat kerja kan sekedar kayak nggak terlalu over banget, nggak terlalu overheat banget kayak yang seri-seri sebelumnya kayak gitu. Dia pasti ada kemungkinan lebih dingin banget gitu, kayak hangat-hangat doang. Itu kan disukai juga sama serangga-serangga kayak gitu. Kalau misalkan kalian juga kagak memperhatikan tempat kerja, ininya hangat, ya udah seneng banget gitu, di dalamnya pasti bikin sarang seperti itu. Terus sering juga perhatikan kayak port-port ini nih kayak gitu, port-port ini ada banyak kotoran apa enggak seperti itu. Kalau misal sekiranya kalian berani bongkar, ininya dibongkar aja, terus di ini apa namanya, semprot pakai pompa-pompa kecil itu yang biasanya dijual di online, banyak kan itu kayak gitu. Terus cari tempat untuk memposisikan Mac Mini ini seaman mungkin kayak gitu. Kalau misal di bawah kayak gini, misal ini monitor, ini ada keyboard kayak gitu kan, misal kita lagi kerja sambil minum atau apa juga posisinya di sampingnya kan bahaya, akan bisa ketumpahan air kayak gitu kan. Kalau di atas juga cari tempat yang nggak gampang jatuh kayak gitu ya. Intinya cari posisi yang paling aman sekiranya dari bahaya-bahaya itu tadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari gua. Jika kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan, biasa ya di kolom komentar bisa diajukan pertanyaan. Kalau sekiranya kurang puas, langsung kontak admin kita aja, bisa melalui WhatsApp, DM maupun kontak-kontak yang lainnya seperti itu. Terus yang terakhir, salam Mac User Indonesia. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so